Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Narapidana. Kita akan membaca dari surat Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Secara umum, penjara dikenal sebagai tempat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Padahal faktanya sampai hari ini ada banyak orang yang harus masuk penjara atau jadi narapidana bukan karena kesalahannya, bukan karena melakukan kejahatan atau tindak pidana, tetapi karena korban fitnah atau karena maksud jahat orang-orang lain. Rasul Paulus dan juga rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Silas juga mengalami harus dipenjara hanya karena imannya kepada Allah. Kondisi seorang yang dipenjara pasti tidak menyenangkan, apalagi tidak jarang bahwa para tahanan itu mengalami penganiayaan, sehingga mereka akan terpuruk, meratapi nasibnya, dan berharap segera dibebaskan, dan bisa jadi akan menjadi kecewa dan menyalahkan Tuhan. Namun tidak demikian dengan Paulus. Ia justru tetap melayani umat Tuhan dengan memanfaatkan waktunya untuk menulis surat-surat yang berisi nasihat, pengajaran-pengajaran, penghiburan kepada jemaat yang dilayaninya. Dalam rangkaian tulisannya kepada umat Tuhan di kota Efesus, Paulus menuliskan tentang statusnya sebagai seorang tahanan karena Tuhan, bukan dengan maksud untuk dikasihani atau ditolong. Tetapi Rasul Paulus justru menasehati jemaat di Efesus untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan penuh kasih. Dan tulisan atau surat-surat tersebut Allah pakai untuk menguatkan dan mengajar umat Tuhan hingga lintas generasi sampai generasi kita saat ini. Hari ini kita mungkin tidak sedang terpenjara secara fisik, tetapi mungkin kita sedang berada dalam kondisi serba sulit dan tidak menyenangkan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetaplah bertahan dalam kasih karunia-Nya dan tetaplah berpengharapan dalam Kristus. Yakinlah bahwa jika Allah berkenan memakai Paulus sekalipun ia dalam penjara, hidup kita pun dapat dipakainya untuk kemuliaan namanya, apapun dan bagaimanapun kondisi kita. Karena itu, jangan berfokus hanya pada masalah, kesulitan, bahkan penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Tetapi berfokuslah pada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan yang pasti, Tuhan ingin kita hidup selalu menjadi berkat dan memuliakan namanya. Dan yakinlah kalau Tuhan berkehendak memakai hidup kita, tidak ada yang dapat menghalanginya. Kesusahan, kesulitan, kondisi apapun tidak akan bisa menghalangi kita seperti halnya Rasul Paulus untuk melakukan hal-hal yang baik bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk renungan firman Tuhan hari ini, untuk kami berteladan kepada Rasul Paulus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami tetap bisa menggunakan apa yang masih bisa kami gunakan ya Tuhan, waktu, kesempatan, apapun itu, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.